Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Titi Lestari dan juga rekan saya Cindy Nur Afitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan juga managere yang berarti melakukan. Nah, kata ini digabung menjadi satu, menjadi managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda management dan manager sebagai orang yang melakukan manajemen. Dan akhirnya manajemen ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti manajemen atau pengelolaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya manajemen artinya adalah perumusan sekelompok orang untuk menggunakan segenap kekuatan atau usaha dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dari pengertian tersebut, jika ditarik dalam dunia pendidikan, dapat kita pahami bahwasanya manajemen pendidikan merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perseorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi pendidikan secara produktif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada tujuan manajemen pendidikan. Manajemen diperlukan setiap individu untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati dalam hal pekerjaan pada suatu organisasi. Begitu halnya dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Nah, di sini Winardi berpendapat bahwasanya manajemen berhubungan dengan usaha pencapaian suatu hal yang spesifik yang dinyatakan sebagai suatu sasaran, sehingga manajemen merupakan alat yang sangat efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan manajemen pendidikan menurut Nanang Fatah, yaitu tujuan manajemen adalah produktivitas dan kepuasan seperti peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kesempatan kerja pada pembangunan daerah atau nasional, serta tanggung jawab sosial. Tujuan tersebut ditentukan berdasarkan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan juga ancaman, serta merupakan upaya pencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan dan teknologi serta peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Baik, yang ketiga ada pendekatan manajemen pendidikan. Nah, untuk mempelajari manajemen pendidikan secara utuh, perlu memahami berbagai pendekatan dalam manajemen itu sendiri. Sebagai bahan dalam mempelajari manajemen pendidikan secara sederhana, pendekatan manajemen pendidikan yang mana di dalam makalah kami ada dua versi atau ada dua pendapat. Namun dalam video ini saya hanya akan menyampaikan versi keduanya saja, dan untuk versi yang lainnya bisa teman-teman baca dalam makalah kami. Langsung saja untuk pendekatan manajemen pendidikan secara sederhana antara lain. Yang pertama yaitu manajemen adalah kerjasama orang-orang. Nah, untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan yang membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan. Secara internal, sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian seperti kepala sekolah sebagai direktur, guru yang memiliki keahlian manajemen kelas yang baik, tenaga bimbingan konseling, ketetausahaan yang memiliki keterampilan dalam sistem manajemen informasi dan administrasi, perpustakaan yang membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan kreatif untuk menghidupkan suasana agar banyak dikunjungi siswa. Nah, jadi di sini dalam lingkungan pendidikan membutuhkan kerjasama banyak orang untuk dapat mengatur atau manajemen pendidikan di dalamnya agar dapat tercapainya suatu tujuan pendidikan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, ada manajemen adalah suatu proses. Seperti halnya sebuah pendidikan, manajemen adalah suatu proses pendekatan. Ini menekankan perilaku sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri, yaitu proses planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting.
Kemudian yang ketiga ada manajemen sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem maksudnya adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian saling berinteraksi dalam satu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem di sini yakni input, proses, output, dan outcome. Yang keempat ada manajemen sebagai pengelolaan. Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan, akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam sekolah atau sumber daya yang harus ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kelima, ada kepemimpinan. Dari pendekatan kepemimpinan, manajemen dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin bisa kepala sekolah, guru, di mana seorang pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan. Di sini seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, mengambil keputusan dan juga pelaksanaan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Cindy Nur Afitasari. Dipersilahkan. Baik, saya Cindy Nur Afitasari. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen. Dalam manajemen terdapat prinsip yang merupakan pedoman umum atau pegangan utama pelaksanaan aktivitas yang menentukan kesuksesan pengelolaan organisasi. Prinsip manajemen pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan bagian dari prinsip manajemen atau administrasi. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol. Demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, artinya tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, tetapi dikerjakan menurut keahlian dan tugasnya masing-masing, sehingga beban kerjanya tidak menumpuk di tempat. Jika manajemen tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen di atas, maka besar sekali kemungkinannya akan timbul mismanagement. Banyak sebab yang dapat menimbulkan lainnya mismanagement. Di antaranya yang terpenting adalah belum adanya struktur organisasi yang baik, rencana tidak sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Yang C, belum adanya keseragaman tentang cara kerja dan tata kerja antar bagian. Dan D, belum adanya kesesuaian pendapat antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Yang kedua, fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah memilih dan mengumpulkan kenyataan yang dibayangkan serta merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan hal pokok dari beberapa rumusan yang diputuskan dan disepakati bersama dan akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh keputusan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah keseluruhan proses dalam memberikan dorongan untuk bekerja pada sehingga mereka mau bekerja secara tulus dan rangka mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan rencana. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyusun bahan-bahan pertimbangan sebagai dasar menyusun perencanaan. Proses ini meliputi menetapkan tujuan, mengumpulkan bukti ada atau tidak adanya pertumbuhan ke arah tujuan, dan menyusun kesimpulan. Yang ketiga,
Proses manajemen pendidikan. Proses manajemen pendidikan berkaitan dengan fungsi dasar manajemen masing-masing seperti pada gambar yang pertama. Perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengadilan. Semua manajer yang bekerja pada berbagai macam organisasi bertanggung jawab atas keempat fungsi tersebut. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.